Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, yang namanya anak-anak itu kan ya naturalnya adalah mereka terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, beberapa hal dalam fase tumbuh kembang itu ada yang namanya kemampuan jalan, kemampuan ngomong dan lain sebagainya ya. Ada kemampuan motorik, sensorik dan lain sebagainya deh. Nah, salah satu hal kalau kita ngomongin kemampuan yang bikin orang tua agak gemes gitu ya, itu adalah kemampuan ngomong si anak gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang tua tuh kayak ngomong sesuatu hal yang kayak orang di sekitarnya nggak akan ngerti, karena yang ngerti hanya dia dan Tuhan kayaknya gitu ya. Nah, ngomongin tentang kemampuan bicara anak, memang ada salah satu hal yang harus diwaspadai dan concern kita bersama adalah ketika anak ini kok agak susah ngomong ya. Nah, yang ditakutkan adalah terjadinya gagap. Nah, selama ini kan kita ngeliat kayak gagap terjadi pada orang dewasa gitu ya. Nah, gimana jadinya kalau anak ini mengalami gagap? Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda, gejala atau yang lainnya yang kayaknya, ini kayaknya indikasinya menuju ke gagap. Nah, kalau akhirnya terjadi gagap pun bagaimana sih cara mengatasi gagap? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar gagap dan penanganannya. Nah, ngomongin tentang gagap, ini kan tentang kemampuan bicara anak. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kemampuan bicara anak. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Nggak boleh menggunakan baby talk pada saat ngomong sama bayi atau sama anak kita. Nah, ini yang jadi gimana ya, kalau nggak tahu sih kalau di luar negeri ya, tapi kalau di Indonesia tuh banyak banget orang tua yang akhirnya menggunakan baby talk hanya untuk mengimbangi gitu ya, mengimbangi si anak karena memang si anak belum bisa ngomong. Jadi kayak ya udah akhirnya hanya ibu atau ayah dan anak ini yang ngomong dengan bahasa yang kita nggak bakal ngerti gitu ya, karena cuman dia aja yang ngerti nih. Maksudnya ada mau menyampaikan apa, karena itu disampaikan dengan cara baby talk. Sering lah ya Anda dengar baby talk ini sendiri. Nah, sebenarnya boleh nggak sih? Kan ada yang bilang ya namanya juga masih bayi, masih anak-anak, mereka juga nggak ngerti apa yang akan disampaikan meskipun dengan pakai bahasa formal dan lain sebagainya. Jadi kayak ya udahlah ikutin aja alurnya dengan menggunakan baby talk. Tapi ada yang bilang kayak nggak bisa, karena kalau kita ngomongin tentang belajar bahasa itu kan, kalau belajar bahasa itu step pertama adalah listening ya, mendengarkan, baru kedua adalah speaking atau berbicara. So ketika kita udah terbiasa menciptakan habit ke anak kita dengan ngomong sesuatu yang baby talk gitu ya, sebenarnya anak kan akan mendengar. Nah, setelah mendengar dia akan speaking. Nah, pas ngomong dia akan menirukan apa yang sudah diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya, dan sayangnya adalah itu menggunakan baby talk. Katanya bisa pengaruh ke kemampuan bicara anak. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Berbicara secara telegrafis katanya bisa membantu anak untuk belajar bicara. Nah, kalau tadi baby talk, ini telegrafis. Telegrafis ini adalah sesuatu kalimat yang kita bikin itu konsepnya very simple. Jadi kayak disimpelin aja, disederhanain aja, nggak perlu pakai struktur gitu ya. Subjek, predikat, objek dan lain sebagainya, keterangan. Yang penting anak ini ngerti. Contohnya gitu. Ini sendok mama nih gitu. Harusnya kan kayak ini sendok mama gitu ya. Terus atau kayak lagi mainan bola gitu ya, kayak bola mana gitu. Atau yang harusnya kan kayak di mana bolanya ya nak gitu. Jadi beberapa kata yang kayaknya nggak perlu pakai struktur ya, apa ya, kalau bahasa Inggris itu grammarnya itu harus bener gitu ya. Yang penting diucapkan dan anak ngerti, meskipun secara pola struktur kalimat itu nggak sesuai ya. Kalau di Indonesia mungkin SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, apakah boleh seperti itu atau enggak sih gitu kalau kita berbicara tentang kemampuan bicara anak. Oke, kita lanjut yang ketiga menurut saya. Anak laki-laki katanya akan lebih telat ngomong, bicara dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, ini case yang sering kita temui di masyarakat ya, antara kemampuan ngomong sama kemampuan jalan. Jadi selalu hubungannya adalah yang mana nih yang akan lebih duluan gitu ya, lebih duluan ngomong, lebih duluan jalan. Nah, tapi kalau kita ngomongin cowok, anak cowok gitu ya, katanya ini akan lebih lambat ngomongnya dibandingkan anak perempuan. Karena katanya anak perempuan ini akan lebih cepat ngomongnya dibandingkan dengan anak laki-laki, dan anak perempuan katanya lebih lambat jalannya. Berarti itu sering dibolak-balik seperti itu ya. Jadi kayak anak laki-laki terlambat ngomong tapi cepat jalan, begitu
pula sebaliknya nih, anak cewek cepat ngomong tapi lambat jalan. Nah ini sesuatu yang jadi stereotip di masyarakat kita, template-nya seperti itu atau enggak juga sih? Maksudnya ada juga kok anak laki-laki yang dua-duanya cepat, ada anak cewek yang dua-duanya cepat dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan gender si anak laki-laki dengan kemampuan bicara yang katanya lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Oke, kita lanjut yang keempat nih saya. Anak kembar katanya ini lebih berisiko alami keterlambatan bicara. Nah nggak ngerti sih maksudnya apakah ada jurnal literasi atau apapun itu yang mengatakan bahwa anak kembar ini berisiko mengalami keterlambatan bicara. Kalau saya pernah baca, kalau nggak salah ya misalnya, anak kembar apalagi yang berjenis kelamin laki-laki lagi. Nah ini hubungannya dengan poin ketiga tadi ya. Udahlah anak laki-laki katanya lebih terlambat bicara dibandingkan anak perempuan. Nah sekarang kayak case-nya adalah si anak kembarnya ini laki-laki. Tapi nggak hanya laki-laki. Tapi yang saya baca adalah katanya yang laki-laki lebih berisiko mengalami keterlambatan bicara ketika si anak ini kembar dan berjenis kelamin laki-laki. Nanti kita akan bahas secara universal apakah itu laki-laki atau perempuan ketika anak kembar ini lahir. Ada pengaruhnya entah kembar 2, kembar 3, kembar 4 dan lain sebagainya dengan kemampuan bicara anak cepat atau enggaknya. Oke, kita lanjut yang terakhir mirsa ya. Belajar 2 bahasa bersamaan katanya ini juga bisa memicu keterlambatan bicara anak. Nah, bagi orang-orang yang menikah dengan warga negara asing gitu ya. Misal kita orang Indonesia menikah dengan orang US, so otomatis kan pasti ada bilingual communication gitu ya di keluarga mereka. Apalagi kalau mungkin papanya atau mamanya ini nggak bisa bahasa penutur asli di daerah tersebut. Mamanya ngomong bahasa Indonesia, papanya ngomong bahasa Inggris gitu ya. Terus neneknya orang mana gitu ya. Nah akhirnya kan bercampur-campur. Nah apakah anak ketika dia mendengar satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, satu bahasa Spanyol dan lain sebagainya gitu ya. Ini justru akan membuat anak ini jadi kebingungan gitu ya. Otaknya kayak aduh ini sebenarnya bahasa apa sih yang digunain sama papa mama saya dan keluarga saya. Nah ini yang akhirnya orang berpikiran bahwa karena terlalu banyak input yang harus masuk di otak si anak, jadi anak kebingungan. Alhasil apa? Alhasil mereka akan mengalami keterlambatan bicara. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kemampuan bicara anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya mitos atau fakta seputar kemampuan bicara anak. Ini jadi ngomongin kemampuan bicara jadi agak belibet juga gitu ya. Nah untuk mengonfirmasi apakah ini beneran fakta atau cuma mitos, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Andrew, apa kabar dok? Raden, sehat-sehat nih. Sehat ya dok ya? Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar gagap dan penanganannya, gitu. Terutama di anak ya, biasanya kan case-nya di anak. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu seputar mitos fakta kemampuan bicara anak. Karena kan gagap ini kan hubungannya pasti dengan kemampuan bicara ya dok. Yang pertama adalah ini sering banget, nggak tahu sampai sekarang sih harusnya masih ada ya. Kalau kita ngomongin baby talk. Ini kan jadi kayak cara komunikasi orang tua ke anak yang notabene mereka juga belum bisa ngomong, belum bisa berbahasa dengan baik. It's okay lah pakai baby talk, yang penting kan happy aja, fun-fun aja gitu. Yang penting kayak nggak ngerti maksudnya apa, yang penting keluar baby talk, dia mau apa kita kasih, mau makan kita kasih. Tapi intinya baby talk itu sebenarnya oke atau nggak oke sih dok? Oke, jadi sebenarnya penggunaan baby talk itu untuk ke bayi, kita kan baby talk ya. Kalau baby talk selain ke bayi itu udah masuk ada kategorinya agak bully gitu. Jadi anak-anak dibilangin baby talk tuh malah nggak bagus. Tapi kalau untuk ke baby sebenarnya itu bonding. Tapi kita ada karena anak tuh butuh periode di mana dia bisa belajar mendengar kemudian menirukan. Nah, kalau sebelum dia mulai belajar menirukan, ya kita nggak apa-apa baby talk. Sebenarnya itu kayak bonding supaya dia bisa mengenal suara orang tuanya dan lebih playful, lebih bermain gitu. Tapi kembali lagi baby, ya itu kayak kita kayak ngomong sehari-hari dengan intonasi yang dipanjangin, dinaikin, pokoknya kayak supaya anaknya senang. Dan itu sebenarnya kalau saya baca orang tua itu harus baby talk dengan niat mindsetnya itu memang lagi main. Jadi bukan cuman kayak rutinitas, itu anak-anak malah nggak bonding juga. Jadi kayak sengaja ngomongnya kayak diiniin, tapi kayak katakanlah beda nih misalnya sama babysitter sama orang tua kan emosinya pasti beda nih. Itu tetap bondingnya tuh lebih deket sama yang memang niatnya bonding gitu. Gitu. Jadi itu
boleh sebenarnya baby talk kepada baby itu boleh, tapi memang kalau sudah mulai belajar ngomong yang benar, kita harus menirukan kata-kata yang benar, sebenarnya itu prinsip dasar. Nah, itu yang jadi pertanyaan kemudian kan banyak orang tua apalagi yang newbie ya, Yes. newbie parents yang mereka nggak ngerti nih, ternyata offset nih baby talk-nya gitu ke excess gitu ya. Nah, di kira-kira usia berapa dok dia bisa menirukan sehingga kayak stop baby talk-nya gitu? Oke, jadi sebenarnya sih kalau menurut saya tiap parents itu pasti newbie karena nggak ada Iya. sekolah school of parenting nggak Iya, ada ya. Jadi kalau untuk anak sendiri itu sebenarnya dari usia 2 tahun tuh mulai belajar ngomong. Ini kan rata-rata ya 2 tahun. Itu dia masih belum bisa semua konsonan tuh huruf tuh belum bisa. Ada usia-usianya sampai 8 tahun baru bisa. Jadi sebenarnya kita lakukan aja kalimat yang benar, kita koreksi dianya, tapi kita nggak usah bikin anak tuh stres dan kita juga nggak usah kamu salah nih harus ini, nggak usah, kita coba latihan aja sebisanya. Nah tapi intinya gini, kalau anak sudah mulai belajar ya kita tirukan yang kita kasih contoh yang benar. Tapi kalau misalnya kita lagi playful, kita nggak usah terlalu memikirkan bahwa ini kita harus katanya benar-benar bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar sesuai kamus bahasa, nggak usah gitu juga. Cuman kalau kita mau ngajarin, kita akan membacakan buku, kita bacakan dengan benar. Tapi kalau misalnya kita lagi main berdua gitu, bonding, lempar-lemparan bola atau apa, kita nggak usah terlalu mengajari kata yang benar, istilahnya gitu. Ada waktu bermain, ada waktu benar-benar dia fokus belajar bahasa gitu. Oke, jadi memang ada tahapan di mana oke pakai baby talk, tapi ketika anak mulai meniru jangan menggunakan baby talk. Gitu ya. Nah mungkin ini urutannya sesuai dengan mitos fakta yang kedua nih dok. Kalau tadi dokter menyebutkan yang penting ada komunikasi aja dulu. Nah sekarang kan kita dengar ya, pernah juga mungkin baca secara telegrafis gitu ya, dimana kayak oke ini adalah bola kamu, di mana bola kamu nak, itu kan benar-benar bahasanya kalau dulu bahasa kita SPOK gitu, bener-bener katakannya itu grammatically in order lah gitu ya, bener-bener yang tertata rapi banget secara struktur gitu ya. Tapi kan ada orang tua kayak bola mana gitu, artinya di mana bolanya nak. Nah itu kan contoh yang simpel aja secara telegrafis, yang penting terucap katanya, anak ngerti tanpa struktur. Boleh atau enggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya telegrafik itu itu tahapan dari anak itu sendiri untuk belajar bahasa. Oh memang naturalnya gitu ya? Anaknya, jangan kitanya. Jadi kalau kita melakukan atau memberi contoh, ya kita ngomongnya tuh yang masih bagus, tapi nggak usah yang panjang banget. Anak nggak akan mengerti kan panjang-panjang. Tapi maksud saya adalah kita berikan contoh yang benar. Anak tuh pasti nggak akan nangkep semua. Dia pasti akan pendek-pendek. Di mana bolanya atau bola di mana? Itu kan anak-anak pasti bilang bola situ. Nah misalnya itu telegrafik. Tapi itu periode normal di mana dia masih belajar. Nanti lama-lama semakin tambah usia dia akan bertambah pengetahuan kata, dia akan melewati itu. Sebenarnya telegrafik itu sama dengan kayak kita kalau kita baru belajar bahasa baru, udah dewasa nih, kemudian keluar negeri, ngomongnya juga jadi mendadak gagap kalau nggak biasa. Jadi sebenarnya telegrafik itu proses anak tuh belajar komunikasi sebenarnya. Jadi masih progres, tapi bukan berarti kita harus ngomongnya harus meniru dia, bukan. Kita kan mau mengajarkan anak tuh berarti kita sebagai gurunya mau ditiru, ya kita ngomongnya yang lebih proper. Jadi jangan cuman ngikutin omongan anaknya semua, nanti lama-lama anaknya juga nggak belajar. Memang sih kalau anak normal dia akan belajar dari kita, dari guru di sekolah, tapi kita kan mau memberi contoh yang benar juga sebenarnya gitu. Oke, jadi kitanya sih tetap yang benar meskipun simpel. Kalau anak mungkin secara telegrafik, oke nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dulu, dengar dulu, tahu kata-katanya, belajar katanya. Nanti seiring berjalannya waktu mereka akan, setelah belajar kata, dia tahu nih urutan yang disebutin sama mamanya seperti ini, bukan bola mana tapi di mana bolanya gitu ya dok ya. Oke ya pemirsa, ini ilmu yang sangat penting untuk parenting ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia. Ini yang juga sering jadi bahan pembicaraan antara lebih cepat ngomong dulu atau jalan dulu. Tapi kalau kita ngomongin ngomong dulu ya, lebih cepat ngomong dulu anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Jadi selalu dianggapnya anak laki-laki itu pasti akan lebih telat ngomong dibandingkan anak perempuan. Gimana tuh dok? Oke, jadi kalau dilihat dari research memang secara rata-rata, kita kalau bilang penelitian tuh ada rata-rata dong, ada batas bawah, ada batas atas. Memang kalau dilihat batasnya memang lebih cepat perempuan ngomong, tapi sebenarnya rata-rata itu nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya dibilang telat, sebenarnya cuma beda berapa bulan, 1 bulan apa 2 bulan gitu, nggak setahun juga, maksud saya gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau dilihat dari perbandingan rata atau rata-rata paling banyak tuh
anak perempuan memang lebih cepat, tapi itu cuma beda tipis. Jadi kalau dibilang bersinggungan sebenarnya bulannya. Jadi anak perempuan udah ngomong banyak, anak laki baru belajar satu kata, nggak juga. Jadi ada yang dari dokter anak, ada aturan nih, misalnya anak 18 bulan minimal 10 kata, anak 24 bulan ada 2 tahun tuh 50 kata. Itu sebenarnya nggak laki nggak perempuan sama. Jadi sudah dokter anak sudah mengetahui, tapi memang kalau dibandingkan head to head kadang-kadang tuh anak perempuan 1 bulan lebih cepat tuh bisa. Karena nanti pada saat dewasa juga orang perempuan sama orang laki-laki jumlah katanya beda per harinya kan. Lebih banyak perempuan. Itu fakta itu. Kalau itu fakta. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini fakta benar, tapi sebenarnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Jangan santai. Sebenarnya kalau ibunya udah ngerasa anak laki ngomongnya kok telat nih. Apalagi kalau dibandingin sama anak laki yang seumuran, warning tuh. Oke. Karena pada akhirnya kita melihat pada dewasa perempuan lebih banyak ngomong, meskipun ya dok ya, meskipun sebenarnya bedanya hanya ratanya tipis aja gitu ya. Ini kayaknya akhirnya anggapan ini bukan bercermin pada data anak-anak dok, kayak data orang dewasa ya. Tapi kalau data anak memang ada sih, kalau laki memang sedikit lebih ya beda sebulan lah gitu. Oke. Ingat ini data anak ya, bukan data dewasa. Karena kelihatannya kayak perempuan dewasa lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Oke, yang keempat, anak kembar lebih berisiko atau alami keterlambatan bicara, betul nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau melihat nih, kita kalau ada beberapa penyakit yang baru atau belum ada datanya, kita mau melihat apakah ini ada hubungan sama genetik. Kita lakukan penelitian pada anak kembar, twin studies. Jadi kita pilih kembarnya itu yang kembar satu telur. Biasanya kalau kembar satu telur itu jenis kelamin sama, muka sama gitu. Identik gitu ya? Iya, identik. Kalau misalnya kembar laki perempuan itu udah nggak identik, itu udah kayak ibarat beda anak, cuman lahirnya bareng. Kasarnya gitu ya, tapi maksudnya twin studies ini adalah meneliti kalau anak pertama dia ada penyakit nih, katakanlah dia ada keterlambatan bicara, anak keduanya akan berisiko lebih tinggi. Jadi beberapa penyakit yang berhubungan dengan genetik nih, misalnya anak pertama kembar nih, cancer, ternyata anak kedua berapa bulan kemudian terdeteksi cancer juga, itu bisa. Jadi sebenarnya kalau anak pertamanya bermasalah dan nggak ketahuan masalahnya apa nih, misalnya anaknya kembar nih tapi sengaja dipisah, yang satu ikut ayah, satu ikut ibu, yang lebih banyak terpapar stimulasi yang ikut ibu misalnya, ya itu pasti bisa lebih cepat bicara yang distimulasi banyak. Tapi sebenarnya adalah kita cari adalah faktor genetik. Di lingkungan yang sama, nggak ada perbedaan perlakuan, yang satu timbul masalah, ternyata yang kedua juga resiko tinggi timbul. Jadi sebenarnya bukan masalah harus anak kembar pasti bermasalah, bukan. Kalau tadi dibilang kembar laki, nah itu yang masalah lakinya bukan kembarnya. Jadi kalau kembar dilihat dulu, kalau emang nggak ada masalah di keluarga turunan yang vertikal dari orang tua, kakek atau paman-paman tidak ada masalah, anak kembarnya belum tentu bermasalah juga. Jadi tenang aja, yang punya anak kembar itu belum tentu langsung jadi gagap, enggak. Langsung jadi parno nih hari ini ya. Enggak ya, itu case by case ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Belajar 2 bahasa secara bersamaan katanya juga bisa memicu keterlambatan bicara. Nah ini kan jadi masalah kalau orang tuanya beda kewarganegaraan ya. Jadi di keluarga itu bilingual, betul nggak sih dok? Oke, jadi itu memang kepercayaan, dan bukan cuma kepercayaan, asalnya itu dari research zaman dulu ya. Jadi kan dokter anak juga research nih, oh ternyata kalau 2 bahasa zaman dulu diperkirakan belajar ngomongnya jadi lebih terlambat. Ternyata diteliti lagi sekarang adalah yang terbaru adalah 2 bahasa tuh nggak apa-apa, nanti usia 4-5 tahun mereka udah tahu bahasa yang katakanlah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak apa-apa, 2 bahasa dari kecil nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya konsisten. Yang saya misalnya ini sebagai ayah, jangan hari ini ngomong Indonesia, besok ngomong Mandarin, besok Inggris, bingung dia. Tapi kalau orang tuanya beda warganegaraan nih, yang satu ngomongnya Jerman terus, yang satu ngomongnya Indonesia terus, itu better. Jadi dia ada satu sumber yang bahasanya sama terus. Jangan sampai kayak istilahnya kalau kita ngomong kayak di negara sebelah itu bahasa awal kalimat diawali bahasa Melayu, tengah-tengah Inggris, akhirnya Mandarin, jangan kayak gitu. Oh, itu yang bikin bingung malahan ya. Gitu. Oke. Yang penting yang ngajar tuh konsisten gitu. Jadi jangan hari ini ngomong Indonesia, besoknya ngomong bahasa lain, bingung deh. Harus konsisten bahwa ini bahasa Indonesia, ini Inggris, ya, atau ini Spanyol, ini Portugis, dan sebagainya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Andrew sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang gagap ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gagap dan gimana sih cara menangani gagap ini sendiri. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Oke dok. Saya mau tanya gitu ya di awal ini. Ya, gagap gitu. Jadi kan kita selama ini mungkin kenal gagap gara-gara mungkin ada komedian yang ala-ala gagap seperti itu ya. Nah, tanpa kita sadari bahwa gagap ini katanya menjadi satu bagian atau satu jenis penyakit lah gitu yang mungkin atau kondisi yang harus dikhawatirkan, dan itu katanya bisa dimulai dari anak-anak gitu. Nah, sebenarnya gagap ini sendiri kondisi yang seperti apa sih, Dok? Oke, jadi gagap itu kalau bahasa aslinya kan stuttering ya, jadi kita ngomongnya itu kayak terpatah-patah. Nah, itu masuk ke gangguan bahasa, sebenarnya bukan gangguan bahasa, maaf. Kalau berbicara itu speech, kalau bahasa itu language, jadi berbeda. Kalau speech itu lebih ke arah membuat kata-kata, membuat suara dari speech huruf. delay gitu, Dok? Speech disorder sebenarnya. Kalau delay itu kan terlambat, disorder itu kelainan. Jadi delay itu termasuk disorder, ibaratnya gitu. Tapi kalau orang kita sebutnya gampang speech delay gitu. Tapi speech delay itu karena memang sebagai indikator awal ada masalah. Ya. Penyebabnya apa dicari, itu yang susah. Jadi ada speech disorder, yaitu tadi salah satunya stuttering. Ada language disorder. Kalau language disorder nih kesulitan belajar bahasa. Bahasa menggunakan kata-kata, penempatannya di mana. Tapi kalau yang tadi kita stuttering itu lebih ke speech. Nah, jadi gejalanya tuh dia tuh lambat atau pengulangan satu huruf atau satu suku kata. Jadi tadi yang seperti dicontohkan, cuman memang beberapa orang mereka struggle bener ya untuk mengucapkan ini ya. Jadi memang ini masalah yang bisa berlanjut sampai dewasa. Jadi memang kapan sih anak mulai bermasalah? Sebenarnya pada saat dia mulai belajar, yaitu usia 2 tahunan. Normal nih 2-5 tahun tuh ada anak stuttering tuh atau gagap tuh normal sebenarnya. Maksudnya bukan anak gagap dibiarin aja, tapi maksudnya pada proses belajar bahasa itu sering terjadi. Belajar ngomong maksud saya, maaf. Sering terjadi. Nanti biasanya hilang sendiri, nggak perlu apa-apain. Sebagian kecil menetap. Dan dari yang cuma 1% kok yang menetap. Cuman yang menetap itu kalau diterapi pun cuma 50%-an atau lebih sedikit lah yang berhasil membaik. Sisanya akan tetap bermasalah dengan stuttering ini. Jadi ya efeknya jangka panjang sebenarnya lebih ke komunikasi. Komunikasi terus maaf nih kalau tadi kan sebenarnya maksudnya buat bercandaan, komedian gitu ya. Cuman kadang-kadang ada yang itu dijadiin bahan candaan tuh ada yang nggak seneng. Dan ada ya yang beda-beda gitu, ada yang oke lah, ada yang gitu ya. Jadi kalau kita mikir kenapa sih gitu aja kok dimasalahin, padahal sebenarnya buat dia itu masalah besar kayak gitu. Jadi kita nggak tahu ya, kita nggak tahu orang mana yang let it go biasa, orang yang aduh kayak beban banget gitu. Malah itu kan mungkin insecure-nya dia gitu ya. Mungkin itu insecure dia, kita nggak tahu. Jadi ya sebenarnya kita oke ini ada masalah, kita bantu sebenarnya. Jadi kita gimana sih kita bantunya? Ya sebenarnya kembali lagi yang kan dokter anak udah mulai sering edukasi tuh 18 bulan berapa kata, 24 bulan berapa kata, itu sebenarnya red flag atau warning sign kapan kita harus mulai periksakan. Karena banyak penyebabnya, banyak banget. Nah itu ngomongin penyebabnya kan, jadi kita kan tadi dokter menyebut 2-5 tahun akan normal dan wajar ketika mereka mengalami gagap gitu ya. Usia normal. Usia normalnya. Mungkin tidak diapa-apain, dia akan sembuh sendiri dan akan berkomunikasi biasa seperti kita gitu ya. Tapi kan mungkin ada beberapa yang tadi cuma kayak 1%-nya aja yang ketinggalan gitu ya. Dia akan mengalami gagap. Nah sebenarnya kondisi apa? Apakah secara genetik atau lingkungan yang membentuk dia? Karena kalau kita ngomong belajar bahasa gitu ya, mendengarkan speech itu kan pasti dia ada mendengarkan dulu gitu ya. Apakah karena lingkungannya membentuk dia menjadi seorang yang gagap atau karena apa, Dok? Jadi kalau saya bilang multifaktor tuh ada faktor dari anak itu sendiri, yaitu misalnya kayak bukan genetik ada stimulasi juga, ada beberapa faktor yang sudah dicari nggak ada tapi masih gagap. Jadi kalau kita bilang yang faktor unknown ini itu ya tetap ada, jadi itu masih dalam on progress ya. Tapi kalau saya bilang unknown ya nggak ada terapinya dong sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah beberapa faktor nih. Sebenarnya proses anak belajar
mengucapkan suara sampai berbicara itu prosesnya denger dulu. Denger dulu. Jadi gangguan pendengaran itu bisa dari lahir, bisa infeksi dari kandungan, bisa juga infeksi dari setelah anaknya gede. Kan kadang-kadang ada yang anaknya sakit telinga tuh. Kalau sakit telinga tuh nggak bisa denger dong. Nah itu kalau dibiarin permanen, nggak disembuh-sembuhin ya bisa jadi gangguan pendengaran. Lama-lama dia nirunya nggak benar karena dia nggak dengernya juga nggak benar. Satu, ada yang gangguan dari pengucapan. Dari pengucapan tuh kadang-kadang ada beberapa anak yang terlahir kebetulan dia punya masalah di bagian hidung dan mulutnya. Jadi dia ada kasus yang perlu operasi. Dia kalau bahasa Inggrisnya tuh cleft, kalau bahasa Indonesia saya lupa itu. Jadi kayak ada lubang di antara hidung dan mulutnya. Itu gangguan bicara itu pasti. Itu faktor anatomi. Kadang-kadang ada faktor yang neurologi. Neurologi itu saraf ya. Jadi otot tertentu yang untuk belajar bicara atau belajar ngucapin kata-kata nggak bisa. Kadang ototnya bagus, kadang-kadang sarafnya yang nggak bagus, nggak bisa ngontrol untuk mengkoordinasikan otot-otot itu untuk bicara. Jadi kompleks. Kadang-kadang juga faktor stimulasi juga gitu. Oke. Jadi ada beberapa yang stuttering kita udah tahu ya bahwa ada yang berhasil jadi singer itu mereka stuttering. Hebat kan, itu berarti dia tuh berlatih terus, atau ada beberapa yang berhasil mengatasi stutteringnya gitu. Wow, dari stuttering bisa jadi penyanyi ya? Bisa, tapi itu saya nggak kebayang aja sih berapa. Struggle-nya gimana itu dok? Itu jauh lebih effort daripada orang biasa itu pasti. Orang biasa aja belum tentu bisa nyanyi ya, ini stuttering bisa nyanyi ya. Effortnya luar biasa ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gagap dan bagaimana cara menanganinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Oke dok, nah tadi kan normal ya ketika kita ngomongin anak let's say 2-5 tahun gitu ya, mereka lagi belajar ngomong, menyusun kata dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada perbedaan antara anak-anak yang kayaknya lancar-lancar aja sama orang yang stuttering tadi ya. Yang benar-benar dia ada effort banget buat ngomong, meski mungkin untuk sebagian orang itu lucu gitu ya. Dan mungkin tidak ada niat untuk apa bahasanya dok, membuli atau ngejek, tapi karena hanya lucunya, namanya anak-anak ya dok ya, ketika ketemu sama temennya, kamu ngomongnya gitu ya. Ya meskipun ini akan jadi beban juga ya untuk si anak yang dengan stuttering ini atau dengan gagap ini sendiri. Nah tapi sebenarnya bisa nggak sih dok kita sebagai orang tua melihat bahwa oh ini adalah stuttering gagap yang memang dalam proses belajar bahasa si anak, belajar ngomong si anak, atau ini adalah stuttering atau gagap yang nauzubillah min zaliknya itu akan terbawa sampai dewasa gitu dok? Kalau dari awal nggak bisa sih, tapi bisa. kan memang dia akan sebagian besar akan membaik ya. Jadi mungkin kalau kita menemukan anak yang gagap, kita latihan aja, kita jangan memberi contoh yang salah, jangan pura-pura jadi gagap. Jadi kita benerin aja, pelan-pelan aja. Jadi orang tuanya nggak usah panik, sambil entah dibacakan, entah baca cerita, entah ngobrol, entah kasih contoh. Pelan-pelan. Jadi supaya anak yang gagap itu dia ada latihan dan waktu, dan dia nggak ngerasa terbeban. Jadi kan jangka panjangnya nih kalau bicaranya beda dari yang lain itu kayak jadi ya biasa yang beda dari yang lain itu pasti akan jadi perhatian, dan perhatian tuh kadang-kadang beberapa anak tuh perhatiannya nggak bagus, kayak dibully. Nah itu sebenarnya jangka panjangnya adalah self esteem atau kepercayaan dirinya terganggu, dan itu bisa memperparah gagapnya atau stutteringnya. Oh, dengan self esteem yang terganggu bisa lebih memperparah? Bisa, jadi ada beberapa, kalau gagap tuh kan ada pembagian ringan, sedang, berat ya. Nah, kalau yang berat tuh muncul sepanjang waktu atau pas lagi capek atau pas lagi ya istilahnya lagi banyak pikiran atau lagi banyak pokoknya lagi nggak enjoy lah, lagi nggak happy gitu. Itu muncul gagap tuh bisa. Jadi kita kan mau latih anak nih supaya nggak gagap ya. Jadi selain dilatih, kalau bisa juga jangan stressful. Jadi benar-benar enjoy, karena umur 2-5 tahun itu adalah waktunya enjoy belajar. Waktunya membuat salah gitu loh. Jadi kita kalau anak masih 2 tahun masih salah ya kita jangan, oke ini salah, tapi nggak usah
marahin habis-habisan kayak akhir dunia gitu, kita juga nggak usah yang biarin banget, enggak, kita koreksi tapi dengan oh nggak gini, mestinya begitu. Nah, jadi kita menjelaskan, anak tuh akan oh gitu ya. Jadi anak tuh masih istilahnya ya inosen ya, nggak tahu yang benar yang salah. Makanya kadang-kadang kalau kita berlebihan responnya, anak itu malah trauma. Nah itu dia. Makanya ada yang bilang nih, kalau orang tua yang pengajarnya bukan pengajar, menjadi sistem menggunakan sistem dictatorship gitu, itu anak lebih sering mengalami stuttering. Oh. Itu ada. Jadi beda ya, diktator tuh bapak ngomong nurut gitu misalnya. Kalau yang satu tuh terlalu permisif, semua dibolehin. Kita maunya yang tengah-tengah lah gitu. Tengah-tengah tuh ya kalau perlu saja ada galak, kita ada batas tegas, tapi di luar tuh kita nggak terlalu larang. Jadi kita kasih kesempatan anak tuh berkreasi. Karena kalau kita larang itu sebenarnya kreativitas anak tuh udah hilang. Larang segala macam. Kita kasihlah wadah kreativitas tapi di tempat yang safe. Misalnya dia mau lari-lari, mau apa ya, kita kasihlah pengaman di rumah, dikunci pintu, jangan sampai dia keluar ke rumah, ke jendela gitu. Biarlah dia lari-lari, luka-luka dikit kena pengaman nggak apa-apa gitu. Kan ada yang panik ya, anaknya jatuh. Ya kalau belajar jalan pasti akan jatuh, tapi jatuhnya tuh luka nggak, patah nggak, kan yang penting itu sebenarnya. Oke, tapi kan akhirnya tadi ya Dr. Andrew menyebutkan banyak orang tua yang diktator. Jadi sekarang mungkin ada yang diktator, tapi ada juga sekarang itu gini dok. Jadi tuh karena pergaulan orang tua ya, mau nggak mau kita harus sadari sekarang itu pergaulan orang tua, terutama mamanya gitu ya. Ketika ketemu sama mama yang lain dan anaknya kayak, kok anak kamu belum bisa ngomong. Nah itu kan jadi pressure tersendiri untuk orang tua. Sehingga kayak akhirnya orang tua yang punya anak dengan stuttering, dengan gagap ini, nah itu mempressure anaknya lebih keras lagi. Itu akan membuat kondisi lebih buruk. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk terapi seperti ini, yang speech delay itu, selain anaknya, orang tuanya itu juga diberi pengarahan, penjelasan targetnya segini. Jadi nggak usah terbebanin dengan target orang lain. Tiap anak tuh beda. Belum tentu anak yang nggak stuttering itu jadi lebih jadi orang daripada yang daripada yang stuttering. Kan beda-beda. Kita mau fokus ke kelemahannya kita perbaiki, ke positifnya, ke talentnya kita juga kembangin. Tapi maksud saya adalah tiap anak beda-beda. Oke, anak kamu begini. Ya sudah, kita do our best aja gitu, nggak usah mikir anak sebelah gimana gitu. Nggak mungkin juga kan, malah jadi beban sendiri. Jadi kan ngebanding-bandingkan terus sebenarnya kalau dokter kan memang harus ngebandingkan dengan standarnya, standar minimal sebenarnya. Jangan bandingin sama standar maksimal, anak baru 11 bulan udah bisa lari, semua anak disuruh lari, nggak gitu. Jadi ada range-nya, anak umur segini sampai umur segini gitu. Memang sih orang tua terbeban, dan itu tugas sebaiknya cari informasi yang benar. Kalau dia cari informasi ke tetangga sebelah, oh saya udah bisa kok, saya udah bisa, cuman dia doang yang nggak bisa, gimana gitu. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Oke, jadi memang ada standarnya, tapi jangan berikan beban berlebih pada anak gitu ya. Ngelis kata-kata juga penting ya dok ya, untuk mengetahui oh berapa belas bulan menguasai berapa puluh kata gitu ya. Itu tapi kalau kasusnya gagap, dia penguasaan kata itu akan bisa diucapkan dengan normal atau diucapkan dengan cara gagap juga dok sebenarnya? Jadi kembali lagi penyebabnya kan banyak nih. Cuman yang outcome-nya yang kita lihat itu adalah pengulangan atau pemanjangan suku kata atau huruf. Jadi huruf S, huruf K itu panjang baru setelah itu jadi kata. Atau diulang-ulang satu suku kata. Jadi sa gitu kan. Nah itu bisa dari manapun. Bisa dari, tadi kan saya bilang pendengaran, otot, atau neurologis, atau faktor unknown kita belum tahu. Jadi ya nggak bisa saya jawab juga langsung sih. Tapi sebenarnya gini dok, ini kan untuk orang yang nggak mengalami gagap, mereka nggak akan pernah ngerti ya gitu ya. Makanya susah juga untuk menjawab. Tapi kalau kondisi katakanlah, mungkin dokter boleh menjawab atau enggak ya, kalau ini sudah ada jurnalnya atau lain sebagainya gitu. Ketika kita ngomong misal saya mau pergi gitu ya, ini akan berbeda yang harus penuh dengan effort untuk orang-orang yang gagap. Karena mereka let's say ngomong ini bukan ngejek ya dok ya, tapi nyontohin aja kayak saya. Nah sa itu kan bisa jadi satu suku kata yang bisa diulang 2-3 kali atau mungkin bisa lebih gitu ya. Nah ketika si orang dengan gagap ini
ngomong sa itu sayang 3 kali itu benar-benar di luar kontrol mereka atau kayak aku tuh sebenarnya pingin langsung ngomong saya tapi yang keluar tuh sa gitu atau gimana dong? Di luar kontrol biasanya itu. Jadi makanya kembali lagi kan tadi ada yang gagap ringan sedang berat nih. Kalau yang sebenarnya banyak sih orang yang asalnya bisa ngomong mendadak gagap. Biasanya kalau ditodong pertanyaan yang di luar ini atau nggak tahu jawabannya. Nah itu kadang-kadang ada yang apalagi kalau lagi public speaking ya atau yang baru public speaking kadang-kadang treatmentnya tuh ya lebih sering berlatih itu aja. Jadi kalau orang-orang ya mungkin kayak Mas Raden nih udah biasa ngomong nih di publik nih depan TV itu udah smooth. Tapi kalau yang baru perdana kan beda. Itu sebenarnya bukan gagap yang sama sih, tapi maksudnya itu adalah practice makes perfect. Jadi kalau ada orang stuttering itu dengan latihan tuh biasanya bisa dikurangin. Mungkin nggak hilang 100% ya, dikurangin jauh tuh bisa. Tapi tadi kita latihannya ngomong 10 kali bebas, ngomongnya lancar. Mungkin orang yang stuttering tuh bisa 100 kali baru dia mencapai level yang sama. Tapi ya memang beda-beda effortnya. Kita nggak bisa bilang oh nggak adil ya, memang nggak ada yang adil kan gitu ya. Tapi kita gimana mau struggle untuk latihan dan untuk mengurangi itu. Yang penting kan ada nih cara menguranginya, walaupun nggak 100% tapi bisa hidup normal, bisa ngomong, bisa komunikasi. Ntar lama-lama orang tuh sekelilingnya kan ketahuan nih yang mana yang menerima dan paham, yang mana yang toksik. Nah gitu. Ya, hindari yang toksik. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya. Ini dari mana nih layarnya? Oke, dari Ibu Uli. Dok, beberapa waktu lalu anak saya itu ada kejang demam dan saya perhatiin, dokter ngeliatnya ke aku aja ya dok ya. Nanti kalau ini nanti tengleng lagi dokter, nanti ada sakit lagi di lehernya ya. Oke dok, beberapa waktu lalu anak saya ada kejang demam dan saya perhatiin sekarang anak saya itu kalau ngomong suka agak gagap. Oh dari kejang demam ya, ini kayaknya kasusnya banyak banget nih kalau anak-anak kejang demam. Tapi ini hubungannya dengan gagap nih. Tapi nggak selalu sih dok, kadang-kadang aja kalau ada kejang demam dia gagap gitu. Padahal sebelum kejang demam, anak saya tuh lancar banget ngomongnya. Apa ini efek dari kejang demam? Kedepannya aman nggak ya? Atau harus ada terapi khusus? Terima kasih Ibu Uli. Gara-gara kejang demam. Ini kayaknya kalau kasus kejang demam lumayan banyak pada anak-anak. Tapi kalau berakhir pada dulu mungkinnya ngomongnya lancar, terus ada agak gagapnya gimana nih dok? Sebenarnya kalau dari definisi ya, ini kan kembali ke definisi kejang demam. Sebenarnya kejang demam tuh biasanya kan anak di bawah 6 tahun dan paling sering tuh 2 tahun ke bawah lah. Karena memang otaknya masih pertumbuhan. Dan itu istilahnya ya demam yang tinggi secara nggak langsung bikin dia kejang. Jadi kalau demam yang tinggi ternyata infeksi otak itu udah pasti ada masalah permanen biasanya. Kadang-kadang paling ringan tuh adalah gangguan telinga, nggak bisa dengar. Tapi kalau kejang karena demam, kejang demam ya kita sebutnya itu biasanya tanpa sequel sama sekali. Tanpa sequel tuh maksudnya bukan sequel episode berikut ya. Sequel itu maksudnya sequel itu adalah komplikasi atau gejala sisa. Kalau kita dokter yang sebut kejang demam biasanya sih nggak ada ya. Banyak kok yang kejang demam jadi dokter tuh banyak. Jadi bisa aja ini gagap atau stutteringnya ini proses dari pertumbuhan belajarnya dia. Karena awalnya ada, kadang nggak ada, kadang ada. Dan kembali lagi tadi saya bilang anak tuh menguasai pengucapan huruf itu nggak langsung dari 2 tahun. Ada yang 2 tahun bisa huruf ini, 3 tahun bisa huruf ini. Kita bicara bahasa Latin ya, ini kan jurnalnya dari luar negeri karena ya bukan jurnal bahasa Mandarin nih, jurnalnya bahasa Latin dari Inggris gitu. Ada huruf-huruf tertentu di usia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh ada yang waktunya yang bisa gitu. Jadi memang kalau dia belum bisa lagi belajar kata baru, masih ada stuttering wajar. Gitu. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirin lah kalau stutteringnya tuh awal-awal pas belajar ada terus hilang ya sudah itu normal gitu karena anak jadi mencoba ngomong nggak perlu ada terapi khusus berarti dok ya kalau ragu-ragu memang langsung ditanyakan ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang anak itu lebih better sih lebih safe lah play safe ya tapi belum tentu itu masalah gitu belum tentu itu suatu masalah cuman jangan sedikit gagap langsung ke dokter boleh sih cuman tidak semua akan berakhir menjadi stuttering yang
jangka panjang. Gitu. Memang proses normalnya seperti ingat saya bilang 1% sebenarnya. Jadi 90 kalau diambil positifnya nih 99% oke. 99% akan hilang dan normal seperti biasa. Tapi tugas dokter tuh cari yang 1%. kita cari masalah istilahnya. Yang 99 karena memang nggak ada masalah gitu ya dok, yang ada yang 1%-nya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Uli ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi deh segmen terakhir ya. Nggak kerasa udah segmen terakhir aja dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Andrew Renato Navarin, SPA, dokter spesialis anak dari MMC Hospital. Kita masih membahas seputar gagap ya. Oke, dok, sebenarnya kalau udah 2-5 tahun, oke kayaknya ini memang proses normal gitu kan, Dr. Andrew bilang tadi. Nah kemudian berlanjut 6, 7 tahun, 8 tahun, kok masih berlanjut terus? Berarti ini kan yang nggak normal ya. Maksudnya ini benar-benar yang stuttering yang oke harus warni nih, karena memang udah lebih keluar dari umur yang semestinya 2-5 tahun gitu. Nah, kalau udah kejadian seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena takutnya kan, waduh nanti ke bawah terus nih sampai dewasa. Jadi prinsipnya kalau masalah keterlambatan bicara atau keterlambatan speech delay, speech disorder, ini lebih cepat lebih baik. Jadi prinsipnya adalah deteksi dini. Karena ada penelitian nih yang ngebandingin 2 anak ya, 2 kelompok anak. 4 bulan pertama terapi, 4 bulan kedua enggak. Dibalik, yang satu 4 bulan pertama nggak dikasih apa-apa, yang 4 bulan berikutnya baru diterapi. Bagusan yang awal-awal terapi. Jadi prinsipnya adalah deteksi dini. Nah, kan sekarang banyak nih dari puskesmas, dari dokter anak, dari rumah sakit ada buku tuh. Biasanya buku tuh ada checklist umur segini bisa apa saja. Nah, itu diisi, itu yang penting. Jadi itu jangan cuma dilihat bagian berat badan sama vaksin. Ada checklist gitu. Itu kayaknya yang template yang gitu dah. Berat badan, vaksin, itu yang standarnya begitu. Betul, tapi kalau ada yang bagian umur segini udah harus bisa apa. Tumbuh kembangnya semua tercatat ya? Betul, rata-rata sekarang udah ini. Dan itu biasanya nggak tambah pendek sih, tambah lama tambah panjang sih, karena akan ngelihat. Dan mayoritas nanti kalau ke dokter tumbuh kembang pun akan ada kuesioner, ditanyain atau ngisi sendiri. Nah itu dan itu jauh lebih banyak dibandingin yang kita punya. Karena yang kita punya itu sebenarnya buku-buku itu adalah versi simple. Itu banyak loh yang versi simpelnya. Karena dalam satu halaman tuh setahun. Sementara kalau pada yang di dokter-dokter yang khusus untuk mendeteksi gangguan bicara, waduh itu bisa 3 atau 4 lembar cuma untuk masalah bicara doang. Jadi memang yang kita udah punya alatnya itu kita isi, kita gunakan. Memang kalau yang kita punya bukunya, buku tumbuh kembang atau buku vaksin atau buku kontrol dokter itu semua bicara, motorik, terus sosial. Tapi kalau ada satu aja yang harusnya dia sudah lewat tapi belum bisa, langsung dibawa. Karena selain kekhawatiran orang tua yang merupakan salah satu warning sign, buku-buku itu salah satu informasi yang valid. Jadi udah umur 2 tahun tapi dia belum bisa bicara yang harusnya umur 18 bulan bisa. Wah udah bawa. Gitu. Jadi jangan nunggu sampai 5 tahun belum bisa ngomong. Waduh, itu ngejarnya sulit tuh. Ngejarnya sulit ya. Ngejarnya sulit. Meskipun tadi normal aja itu, maksudnya 2-5 tahun itu normal, tapi tetap harus ada screening dan penanganan lebih awal, lebih dini gitu ya. Jadi bukan berarti kalau saya bilang 2-5 tahun tunggu 5 tahun nggak gitu. Karena ada step-stepnya, karena katakanlah anak sekolah itu SD ya 1 sampai 6 kelas 6 SD. Bukan berarti kalau anaknya setelah usia 12 tahun dia masih stuck di kelas 3 baru kuater, enggak gitu. Jadi dia ada step-stepnya, tiap bulan, tiap 6 bulan, tiap 1 tahun kita harus pantau gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi early detection yang penting itu. Early detection. Tapi ada nggak sih dok yang akhirnya kayak udah terapi nih dok dari usia 3, 4, 5 tahun, tapi masih kebawa terus gitu sampai 6, 7 tahun? Ada kasus? Pasti ada. Itu berarti kasusnya akan terbawa sampai dewasa kah? Biasanya begitu. Cuman kita dengan latihan yang cukup atau yang lebih banyak dari anak normal, diharapin tuh nggak ganggu untuk sehari-hari dia komunikasi, ataupun nggak diledek ya istilahnya, nggak jadi bahan. Karena kalau diledek dia tuh sebenarnya stres buat dia dan itu bisa memperparah sih. Betul. Tapi
kalaupun ada akhirnya yang terdiagnosis dan kayak udah treatment, terapi lama banget gitu ya. Kayaknya susah banget. Ada nggak sih kans bahwa orang dengan gagap, baik yang ringan, sedang, berat, itu akan bisa sembuh 100% dan bisa ngomong normal? Nggak bisa jawab ya, susah. Kembali lagi penyebabnya. Penyebabnya apa dulu nih? Kalau penyebabnya dia dari bawaan karena dia ada masalah pendengaran, ada masalah saraf atau otot yang nggak bisa dipakai, akan tetap terganggu sih. Tapi paling tidak bisa dikurangin, atau istilahnya otot lain tuh beradaptasi. Sama seperti orang yang mengalami katakanlah stroke nih, kan dia akan mengalami masalah untuk pergerakan sebagian ototnya beberapa waktu, tapi lama-lama bisa adaptasi atau yang lain mengkompensasi. Jadi sebenarnya kita targetnya mengurangi sebanyak mungkin, syukur-syukur hilang. Syukur-syukur hilang. Cuman ya jujur aja, itu kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan ya. Tapi kalau untuk yang ringan bisa hilang dong? Biasanya lebih bagus hasilnya dibanding yang ya oke lah, namanya juga penyakit yang seringan tuh jauh lebih bagus ya kemungkinannya dibandingin yang berat-berat gitu. Wajar sih. Tapi kalau berat untuk hilang total kemungkinan mengecil, tapi ada. Oke, kemungkinan kecil tapi ada gitu ya. Makanya itulah early detection tadi ya. Sebagai orang tua udah ngerti nih. Oh iya betul, tadi Dokter Andrew bilang usia 2-5 tahun normal gitu ya. Tapi akan jadi masalah kalau nggak ditangani nunggu sampai 5 tahun gitu ya. Jangan dibiarin terus-terusan. Betul. Jadi harus ditangani sejak awal seperti itu. Terima kasih Dokter Andrew sudah berbagi. Semoga ini menjadi bekal kita bersama, terutama untuk orang tua gitu yang kayaknya lagi ngajarin anaknya ngomong kayaknya susah banget gitu ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andrew. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Mardias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan anak Anda supaya tetap bisa bicara dengan baik. Sampai jumpa ya. Terima kasih ya Dok. Terima kasih. Duduk dulu ya Dok ya.